Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Posko 120 KKNIK 2020 Yayat Kudus di konten Tanya Mahasiswa, Tanyain Dong. Oke. Ini konten pertama di Posko 120 ya. Ya, perkenalkan saya di sini sebagai host Faikul Dianagara. Di konten pertama ini sesuai dengan apa ya namanya? Sesuai dengan tema KKN kita. Di podcast kali ini saya akan membahas terkait COVID-19. Di mana hari ini, alhamdulillah, saya dapatkan narasumber yang kebetulan ada seorang relawan pencegahan COVID-19. Ya. Nah, Boleh lah, boleh. Monggo, Pak. Diperkenalkan dulu namanya kepada para audiens. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ananda Yoga Saputra. Saya berumur 22. Kurang lebihnya kayaknya 22. Kurang lebih. Aduh, umur Ya. sendiri gak yakin, Pak. Aduh. Saya juga nggak yakin. Oke. Lupa ingat. Bukan lah. Kayaknya 22 ini. Saya menjadi relawan di Muhammadiyah COVID-19 Center yang di Kudus khususnya di Kudus, di posisi media informasi sebenarnya Mas. Di media informasi sama edukatif, membuat konten penyuluhan seperti itulah Mas ya. Soal protokol COVID, pencegahan COVID itu seperti apa. Oke, jadi sebelum masuk ke pembahasan COVID-19 ya, pertama ini saya mau tanya terkait Yoga ya, Mas Yoga terlebih dahulu. Kan tadi bergabung di Muhammadiyah COVID-19 Center. Itu bisa dijelaskan terlebih dahulu nggak? Maksudnya itu lembaga apa, dari mana? Oh, kalau MCC itu emang dari pimpinan pusat Muhammadiyah COVID-19 sendiri itu apa ya? Kalau dikatakan MDMC ya juga MDMC kan itu. MDMC itu apa? Muhammadiyah Disaster Management Center. Muhammadiyah Disaster Management Center. Kalau MDMC Manajemen itu kan kebencanaan. Di kebencanaannya, terus ketika ada COVID ini kan sudah berstatus bencana global ya. Pandemi. Kalau sepengetahuan saya soal MCC itu sebuah lembaga lembaga yang membantu soal penanganan tentang COVID. Jadi terkhusus macam tim khusus. Nah, tim khusus kayak tim gugus tugas. Oh iya. Kalau mengatakan tim gugus tugas seperti itu. Nah, di MCC sendiri kan tadi katanya masuk dalam ini tim media gitu. Ya, saya masuk di media. Tapi ikut terjun nggak, maksudnya ikut pencegahan yang secara lapangan? Ikut. Kalau saya pertama itu justru malah ikut di penyemprotan. Tapi lebih khususnya bagian di pemotretan. Seperti itu, pemotretan. Jadi tahu secara langsung juga, tapi tidak memegang alat semprotnya kayak seperti itu. Cuma tapi memahami keadaan situasi lapangan seperti apa. Karena kan setiap hari kita harus membuat yang namanya SITREP. Situation report. Nah, jadi kayak berita acara laporan setiap hari nanti saya kirim begitu. Karena kalau di media, kalau di posisinya di Kudus, media informasi itu juga membuat laporan juga, situation report tadi, terus juga berita acara hari ini seperti itu, terus di media, diupload di media seperti itu. Jadi buat ini nggak semacam apa pamflet edukatif itu terkait COVID itu? Itu buat Mas, pastinya itu hampir setiap hari kita tetap membuat pamflet edukasi tentang itu. Entah itu berbentuk video, gambar juga, dan yang untuk saat ini kita lebih ke fokus kepada pemulihan menuju era new normal. Ya, seperti buat diskusi kan. Diskusinya tapi online. Oh ya, Lebih ke pendekatan.
seperti ini juga pendekatan kepada masyarakat. Gimana ketika situasi pandemi kan yang namanya orang kan pasti jenuh, terutama jenuh, pasti kebingungan, yang gabut di rumah terus itu kan juga menggugah semangat teman-teman atau anak-anak muda buat yang di pandemi ini biar tidak terlalu gabut atau gimana seperti itu, mungkin buat mengembalikan ke era new normal ini kalau saat-saat ini. Ya gitu ya, nanti kita tampilin ya, mungkin ada foto-foto kegiatannya Mas Yuka yang di Ada lapangan di lapangan, nanti saya pasang ini. ya Nah, itulah. terus gini ya kan, jadi tahu kan maksudnya kondisi lapangan seperti apa, terus kawan-kawan relawan yang lain itu tahu penanganannya seperti apa kan, Tahu. kurang lebihnya tahu lah. ya, Memasuki inti dari podcast ini, jadi kita bicarakan tentang ini Mas, tentang pencegahan COVID yang sudah dilakukan dan juga segala problematika selama selama pandemi ini berlangsung. Mungkin keluh kesah para relawan mungkin ya. Yang pertama gini, mungkin kawan-kawan yang nonton ini belum tahu secara mendetail itu sebenarnya COVID-19 itu seperti apa, dan mungkin banyak sekali info-info yang salah kaprah dan bahkan menimbulkan hoax. Ya kalau saya pribadi ya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, soal corona itu seperti apa, karena kan saya juga tidak spesialis di dokteran. Biar dokter saja yang menjelaskan, tapi saya mencoba memaparkan sesuai dengan apa yang saya pikirkan soal corona. Kalau menurut saya corona itu ada memang ada dong. Yang kita takutkan yang bukan kita sih, saya sendiri itu malah takut soal penularannya yang cepat, sangat cepat sekali seperti itu. Jadi kalau menurut saya corona ini tetap berbahaya, kita harus juga waspada soal COVID ini. Jadi kita kan yang namanya pandemi kan, ketika pandemi itu bukan pandemi, ketika COVID muncul kan belum ada vaksinnya, berarti ketika jenis baru. Dulu pun kalau saya menerka-nerka membaca soal malaria, ketika awal mula malaria tetap membuat panik orang, seperti itu pasti itu. Menurut saya seperti itu Mas. Nah, jadi untuk semua warga masyarakat untuk tetap diimbau, sangat diimbau. Apalagi ada yang namanya kelompok rentan. Kelompok rentan itu gampang terkena serangan penyakit. Kelompok rentan itu sekitar umur 50 ke atas. Lansia yang udah orang tua. Yang namanya orang tua kan sudah mempunyai penyakit bawaan juga. Karena udah rentan. Udah rentan seperti itu. Makanya hampir seluruh, bukan hampir sih. Dari pengetahuan saya membaca beberapa 80% ya, 80% yang meninggal positif COVID itu hampir kalangan lansia. Kalau menurut saya ya, ntar tahu mungkin ada yang berpendapat lain, silahkan. Kalau itu kan menurut saya. Kalau menurut saya soal COVID ya, yang saya takutkan itu penyebarannya yang sangat cepat. Nah ini kan Mas juga kan dari tim medianya kan, biasanya kan memberikan info-info edukatif terkait COVID lah. Ini saya mau tanya nih, karena dulu itu sempat ada simpang siur terkait penularannya ya. Ada yang katanya bisa menular melalui udara, terus ada yang katanya cuma melalui sentuhan. Lah itu yang benar yang mana ini? Apakah benar melalui udara itu bisa? Kalau menurut saya kalau di udara tidak bisa. Kalau menurut saya tidak bisa, karena kan yang sudah dipastikan berita-berita yang tersebar kan udara kan tidak sih, tidak, akhirnya berita itu hoax. Gimana ya Mas, namanya ketika suatu berita ketika itu sudah trending, gimana pun di situ ada orang yang
panjat sosial ada. Oh ya. Ya kan Mas, pengen terkenal, memanfaatkan kesempatan. kesempatan itu. Gak masuk. Ya gimana ya, kita harus juga bijak. Ketika membuat seperti itu, apakah tidak membuat panik orang, apakah tidak dampaknya setelah itu seperti apa kan gitu. Akhirnya kan orang-orang bermindset corona kan udara seperti ini, akhirnya pada takut semua. Padahal nggak melalui udara tapi melalui ini sentuhan. Kalau ini istilahnya interaksi flat itu droplet kurang tahu kalau nggak ada istilahnya guys. Jadi kawan-kawan, COVID itu tidak melalui udara ya, tapi memang melalui sentuhan. Karena itu disarankan pakai masker sama cuci tangan atau hand sanitizer. Ya nanti teman-teman bisa ya, kalau dari saya full kan, saya namanya orang kan pasti mempunyai salah, mungkin bisa mencari seperti info lebih lanjut seperti halo dokter kayak seperti itu kan butuh juga. COVID seperti apa, lebih jelasnya bisa ditanyakan kepada yang berwenang saja biar tahu secara signifikan secara detail soal COVID itu seperti apa. Kalau kembali lagi, kalau membahas soal relawan ya Mas. Nah ini saya sebenarnya juga ingin masuk ke inti pembicaraan kita awal saya menghubungi Mas juga ya. Itu saya ingin membahas atau menghadirkan ini kehidupan para relawan COVID-19. Gimana ya? Kalau menurut saya itu media ini kurang menyorot kehidupan para relawan ini loh. Hanya menunjukkan naik turunnya penderita itu berapa, cuma itu doang gitu. Padahal kawan-kawan ini itu yang berperang di garda terdepan itu layak untuk diberi sorotan, seenggaknya didengarkanlah keluh kesahnya gitu. Ya, kalau saya mengatakan relawan itu garda terdepan dalam pemutus rantai COVID itu mungkin tidak ya, kurang tepat. Kalau menurut saya lebih ke masyarakat, itu adalah garda terdepan dalam pemutusan rantai. Seharusnya masyarakat. Kalau menurut saya ya, Tapi untuk penanganan itu yang nomor satu, yang garda terdepan itu jelas dokter. Nomor dua itu relawan. Baik kalau menurut saya ya, baik relawan penyemprotan yang kayak penguburan jenazah juga ya. Penguburan jenazah ya, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya ada dua. Pertama itu ini, beberapa bulan lalu waktu mungkin menjelang new normal ya, itu Indonesia mengalami pelonjakan. Bahkan dalam satu hari itu 1.000. Nah itu muncul rame-rame dari para dokter dan relawan, itu muncul hashtag Indonesia terserah. Indonesia terserah. Itu ya, saya melihatnya itu seakan-akan kasihan juga ini para dokter dan relawan gitu. Kita masyarakat itu ya tidak bisa mendisiplinkan diri untuk turut membantu pencegahan. Sampai-sampai para dokter dan relawan mengeluarkan hashtag tersebut gitu. Maksudnya kalau Mas Yoga sendiri sebagai salah satu relawan, mungkin bukan relawan yang garda terdepan tadi ya. Itu perasaannya gimana? Menanggapi Indonesia terserah ya. Kalau dari saya sebagai seorang relawan itu ya mungkin kita mulai terlalu lelah, terlalu disalah-salahkan. Mungkin ya kalau dari saya sendiri juga pernah mengalami situasi tersebut. Kayak seperti contoh di suatu perdesaan itu saya pernah sama teman-teman juga. Kalau ini secara Jawa ya, ngobrol Jawa. Mas, ora apa-apa nek aku ora kerja ora mangan.
Itu juga saya tidak bisa menyalahkan. Ya itu Terus ya, di sisi saya penyerangan kepada diri saya, enggak diri saya dan teman-teman semua relawan. Apa sih mas? Gak penting ora gini ora. Kan seperti itu. Akhirnya, aduh, terus gimana kan gitu. Nah di sini ada teman-teman relawan dari psikolog kan gitu. Psikososial itu kan pendampingan, lebih ke pendampingan. Nah kalau untuk menjurus ke Indonesia Terserah, menurutku terlalu capeknya, terlalu apa ya, tertekan terus. Menurut saya tertekan. Akhirnya mengeluarkan hashtag tersebut. Gini salah, begitu salah. Hanya seperti itu. Jujur, teman-teman dari relawan itu tidak pernah yang mendapatkan uang sebesar pun. Maksudnya dapat gaji itu tidak. Sebenarnya nggak ada gaji. Tidak ada gaji. Cuman memang ada bantuan. Mungkin cuma ganti uang bensin. Tapi gimana ya? Tolonglah Mas Awan. Ya. Itu tujuannya itu baik gitu loh. Tolong dibuka lebar-lebar. Maksudnya seperti apa? Kita diskusikan bareng. Seperti apa itu? Lebih bagusnya seperti itu. Dulu kan pernah dengar ada penguburan jenazah COVID sampai dipukul. Oh iya, ditendang kemarin viral. Itu kan ya emang saya tidak merasakan pas ketika, walaupun saya di media tapi juga ikut dalam pemakaman. Alhamdulillah nggak pernah. Nah, juga kan pemakamannya ketika malam hari seringnya sampai segitunya itu. Memakamkan sesama manusia sampai harus tengah malam, padahal meninggalnya sudah sekitar tadi pagi, dan itu pun dengan protokol yang sangat ketat. Sangat ketat gitu loh. Kalau dibandingkan dengan warganya ya kena, seharusnya kan kita yang lebih riskan terkena COVID. Alhamdulillahnya sampai sekarang saya sudah rapid swab, alhamdulillah negatif, tidak pernah sedikit pun ada reaktif, tidak pernah. Alhamdulillah seperti itu. Ya walaupun tidak merasakan dan mungkin tidak mengenal yang di itu, cuman ya sebagai relawan itu gimana ya, seperti itu gimana ya, kita seorang relawan kan ya sempat ya kok sampai segitu gitu loh. Terus kalau semisal mohon maaf kita berpikiran lah, tidak ada yang memakamkan, terus siapa coy harus memasarkan ke dokter sudah berjibaku dengan pasien. Kalau masyarakat sendiri malah nanti malah penularan kan gitu. Jujur seringkali sampai gini, di pemakaman itu juga ada yang namanya protokol juga. Ketika relawan sehabis pemulasaran jenazah itu tadi, itu tidak boleh balik ke rumah, karantina ya 3 hari dulu sterilisasi. Itu ada gitunya juga mas. Makanya ya saya sudah rapid, sudah swab, tapi alhamdulillah negatif. Allah berkehendak lain. Nah, seperti itu. Teman-teman saya alhamdulillah sampai sekarang itu sehat semua. Mungkin karena dengan protokol yang tepat dan gimana ya, sesuai dengan apa yang dianjurkan. Ya gitu kan. Gimana ya, relawan dokter itu juga manusia men. Kalau di pressure terus ya, jadi kita nggak gumun gitu. Kalau bahasa Jawa gumun gitu, nggak heran gitu kalau misal ada tadi hashtag Indonesia Terserah. Karena gimana ya, masyarakat ini kurang dalam, kalau misalnya dalam mendisiplinkan diri terkait pencegahan ini, dan selalu menyepelekan dengan banyak dalih dan alasan-alasan. Gimana, pelik juga. Karena sini saya sedikit ceritanya mas, saya sendiri waktu pandemi ini juga ikut
turut bantu gitu jadi relawan. Ya cuma beberapa kali, yaitu relawan penyemprotan masjid sama edukasi sekolah. Itu saya cuma nyemprot 3 masjid. Itu capeknya bukan main. Cuma 3 masjid itu udah capeknya bukan main. Udah. Coba bayangkan kawan-kawan yang benar-benar di garda terdepan ya, setiap hari nggak bisa pulang. Mungkin kita harus apa ya, memikirkan kawan-kawan kita inilah yang relawan. Jangan terlalu egois lah. Maksudnya ini mungkin juga efek dari banyaknya ini Mas, mungkin. Nah ini pembahasan saya yang kedua, yaitu teori-teori konspirasi terkait COVID-19 yang berkembang di masyarakat. Jadi selama saya berbincang-bincang itu, di masyarakat ini terlalu sering mengkonsumsi teori-teori konspirasi terkait COVID-19 yang akhirnya menimbulkan tadi semacam apa ya, apa istilahnya, kurang care gitu terkait COVID ini. Jadi seakan mengabaikan, apa itu COVID, nggak ada, itu cuma konspirasi gitu. Ya. Padahal virusnya ini kan ada gitu. Iya. Kalau menurut kawan-kawan relawan sendiri gimana terkait teori-teori konspirasi yang sering digodok ini? Ya gini Mas ya, kalau soal teori konspirasi bolak-balik lagi, menurut saya ya itu kesalahan masyarakat. Kalau bukan menyalahkan masyarakat pure, kesalahan media juga. Kalau menurut saya gitu, si masyarakat tidak apa ya, mengolah suatu berita secara bijak gitu. Oke lah. Bagi teman-teman yang mempercayai bahwa corona itu konspirasi, biarlah, emang oke, konspirasi. Tetapi kalau terus masa bodoh seperti ini, selesainya kapan? Masih ada orang takjub gitu. Oke, sedikitlah mengalah gitu loh. Sedikitlah mengalah soal entah itu kebenaran atau kesalahan. Oke, kita anuti dulu apa yang dimaui pemerintah gitu. Yang dianjurkan husnuzon dulu. Oh, kayak gini ternyata sabarin dulu gitu. Menurut saya gitu. Kalau masih ada kelompok yang mohon maaf acuh, akhirnya amburadul maksudnya gini, ngomongnya itu wah kayak gini cuek aja pada COVID kayak seperti itu. Mohon maaf, status ini akan diperpanjang apa enggak? Ya kan Mas, status COVID bener kan? Semisal diperpanjang, lebih buruknya lagi krisis ekonomi akan terjadi apa dia? Gara-gara ya, orang yang kurang disiplin sendiri karena terlalu bahwa ini corona itu konspirasi. Gini ya, tak sabar ya. Anda ini menanggapinya bijak gitu ya. Baiklah. Kalau saya nggak seperti itu, saya jujur ya. Kalau saya menanggapi kawan-kawan yang terlalu menganut konspirasi ini, jujur saya jengkel. Jujur ya, saya jengkel. Kenapa? Bahkan saya pernah bikin satir itu, misal ditanya, menurutmu kapan sih corona berakhir? Kalau menurutku sih saat semua orang di dunia kena corona, baru corona berakhir. Aku bahkan pernah bilang kayak gitu. Karena jujur kawan-kawan, saya sendiri jengkel itu. Maksudnya gini, dari banyak teori konspirasi yang digodok media, digodok para influencer ya, kalau menurut saya. Mungkin kebanyakan dari teori itu make sense dan masuk akal itu. Cuma di samping itu kita harus memperhatikan bahwasanya oke, ada konspirasi, tapi coronanya ini ada. Benar ya, korbannya ada, yang meninggal itu ada. Itu maksudnya kalau ditanya corona itu ada terus ada. Tapi apakah ada konspirasi banyak? Ya ada. Tapi itu bukan menjadikan kita untuk menyepelekan. Justru kita harus tetap waspada, ikhtiar gitu. Nah, maksud saya pesan untuk teman-teman yang konspirasi itu kita tetap ikhtiar gitu loh.
maksud saya tapi kita tetap menjalankan protokol. Oke, kita sudah mengetahui bahwa corona sebagai bla 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 seperti itu kan, setidaknya kita menghargai lah teman-teman yang terjun. Pemerintah masih membuat status Indonesia darurat COVID-19, nggak diperpanjang. Maksud saya gitu loh, boyo pikir yang lain. Nah, ini justru menarik. Kalau misal kita menganggap ada konspirasi ya. Lah, kalau kita menyepelekan, nanti malah konspirasi ini selalu berlanjut gitu loh. Nah, itu kan malah gitu. kayak Nah, maksud saya itu biar gitu. berhenti Nah, gitu loh. Maksud saya gitu. Nah, kita memikirkan bahwa Indonesia itu negara apa sih? Seakan paradoks. Iya, paradoks. Maksudnya, negara Indonesia itu apa sih? Kita sudah terlalu lelah dengan yang namanya TBC, malaria, ya kan? Malaria masih ada. Tambah penyakit soal tubuh pemerintahan juga. Mohon maaf. Ya, mungkin pembahasan lain. Maksudnya mohon maaf ya, seperti itu. Itu juga jadi perbincangan di masyarakat. Coba bayangkan kalau Anda semua itu masuk di daerah Papua, gimana susahnya swab, relawannya seperti apa, terus alat PCR tidak seluruh Indonesia mumpuni kan seperti itu. Cobalah Masnya turunkan egonya itu loh, Masnya turunkan egonya buat kebaikan semua, berdisiplin diri untuk diri sendiri. Kalau kita terus mengumpul-ngumpulkan pemerintah salah seharusnya ini. Coba kalian di posisi ya mungkin ada salahnya. Cuman ada salahnya. Ya kita jangan iya. serba salah gitu. Jadi ya cukup kita menaati dulu lah. Kalau menurut saya gitu, menaati sampai ikhtiar yang dilakukan oleh teman-teman dokter, teman-teman relawan, teman-teman semua di masyarakat. Tolong patuhi protokolnya biar kalau yang menurut ini corona ini konspirasi, biar konspirasinya selesai. Kalau yang mempercayai bahwa corona itu emang penyakit yang membahayakan, biar cepat keluar dan menemukan vaksinnya, kan seperti itu. Kalau bijaknya seperti itu. Kalau mohon maaf, kalau lebih kerasnya lagi untuk yang suka membaca konspirasi itu ya biarlah aja gitu loh, tapi tetap biar Indonesia biar cepet-cepet keluar dari konspirasi tersebut gitu loh. Benar, harusnya logikanya kayak gitu ya. Gimana ya, selain konspirasi itu ya memang masyarakat agak gimana ya, lucu gitu. Kayak kita pernah dengar berita itu di Jakarta itu ada restoran cepat saji yang mau tutup malah rame, bikin klaster baru kan. Terus lebaran malah pada ke mall beli baju baru, padahal PSBB ini apa pembatasan sosial skala besar. Nah itu arti PSBB itu bukan pembelian serentak baju baru, bukan. PSBB bukan itu. PSBB itu pembatasan sosial skala besar. Ya. Enggak, ini tambahan lagi Mas. Soal keluh kesah relawan ya. Tolonglah hargai teman-teman relawan, entah itu relawan dari manapun dan apapun, entah itu beda agama, beda organisasi, tolong dihargai karena dia juga berjuang di jalan ini gitu. Biar corona ini biar cepat selesai, kita song-song kehidupan yang baru seperti apa gitu. Tolong untuk masyarakat dan warga tetap waspada. Kalau menurut aku tetap waspada, tetap mematuhi protokol biar apa ya, kita juga aman, semua juga aman. Jangan terlalu panik. Dan kalau saya nambahkan ya, dan percaya juga nih ke relawan gitu. Kan tadi kan ya, bener. Pasca penanganan ada protokol kesehatan. Sebelum aksi juga ada gitu. Ada. Oh ya. Ya juga gini. Mungkin bisa dijelaskan satu mungkin.
mungkin Eh, penguburan atau soal apa protokolnya? protokol. Kalau protokolnya tetap dari mengambil jenazah dari rumah sakit itu kan Pakai APD lengkap. pakai APD lengkap, disemprot, cleaning semua, disemprot, badan kita disemprot, pedina juga disemprot, sudah dibungkus plastik, ya kan? Sudah dibungkus plastik, sudah disemprot, seluruh tubuh disemprot, mobilnya pun di dalamnya juga disemprot, itu kan? Itu pun mobil jenazah sama mobil yang Ngangkut jenazah beda. beda gitu. Nah, ini sering disalahpahami. Itu mobil dilaminating. Ya, itu pun berbeda. Itu berbeda dan ketika mau ngangkat juga disemprot lagi. Itu Mas, disemprot lagi sudah pakai masker Yang bentuknya Nah, wah itu pengabru asli semua. ya pakai sarung tangan latex itu semua ini semua ya kan Mas, facial lengkap. Mas pokoknya Udah dari- masker, udah semua pokoknya semua. Terus diangkat itu pun pas perjalanan ngangkat sambil disemprot. Ya enggak Mas, sambil disemprot mungkin. Terus penurunannya pun pakai tali. Ya kan Mas, kembali ke mobil disemprot lagi. Terus setelah itu ada protokol tadi Ada yang protokol lagi 3 hari itu. 3 hari gitu. Nah ini paling lucunya pas ketika masih rame-ramenya COVID, ini bukan cerita pribadi saya sih, pribadi teman saya itu, ketika dia ikut pemulasaran jenazah itu akhirnya dia dijauhi teman-temannya. Padahal nggak harus. Nah itu gimana ya, oke lah kita waspada tapi jangan panik, tetap percaya dengan sesama. Ya Apalagi pakai ada protokol social distancing terus. kesehatan yang benar-benar apa ya standarisasinya. Kita relawan yang pemakaman itu sudah dirapid setiap bulan, setiap bulan dirapid dan diswab alhamdulillah negatif semua. ya. Mungkin yang terakhir ya untuk Mas Yuga ya, mungkin ada pesan dan kesan buat penonton kita. Ya kalau saya sebagai relawan ya, untuk semua warga masyarakat Indonesia terutama tetap jaga kondisi, tetap jaga kondisinya, patuhi protokol dari pemerintah. Yang terpenting ini, ketika ada dokter dan relawan, tolonglah dibukakan pintunya selebar-lebarnya, terimalah dia dengan sepenuh hati. Jangan berpikir negatif dulu, husnudon dulu, berpikir dengan baik, tetap membawa masker, jaga kondisi semuanya. Pokoknya itu dari saya. Itu soal membahas konspirasi kita singkirkan dulu lah. Kalau menurut saya pesan untuk semuanya itu seperti itu. Gitu ya. Ya untuk ya bagus ya kita tadi membahas keluh kesah relawan dan lain-lain terkait COVID-19 juga, terkait penanganan dan pencegahan juga. Diharapkan kawan-kawan bukan cuma mahasiswa, untuk masyarakat bisa mendisiplinkan diri lah terkait hal ini, terkait terlepas dari itu konspirasi atau tidak gitu ya. Jadi apakah corona itu ada? Apakah ada konspirasi sebaliknya? Ada, tapi tidak membuat kita untuk meremehkannya seperti itu. Jadi inilah perbincangan bersama kawan-kawan relawan, seorang pahlawan yang tak ingin disebut pahlawan. Mari kita bersama mencegah corona. Jangan sampai keinginan untuk memuaskan mata, memuaskan keingintahuan menutupi mata hati kita. Sekian dari saya, Posko 120 KKNIK 2020 IAIN Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekreng. Cek tak ada videonya. Masukan.